terang-terangan ingin menjadikan Pancasila itu jadi Trisila, lalu Ekasila, maka siapapun yang membacanya dari umat yang beragama akan sangat terkesan bahwa ini ingin melumpuhkan sila pertama dari Pancasila itu. Karena digiring dari Pancasila menjadi Trisila. Ketuhanannya sudah tidak lagi di atas, dan kemudian di bawah ketuhanannya sudah bukan lagi yang Maha Esa, tapi yang berkebudayaan. Kemudian ketika dia menjadi Ekasila, sekalian dibuang. Jadi ibaratnya ini ingin menggiring pelan-pelan. Maka saya kira tidak salah dengan judul ini. Dan begitulah pemahaman para ulama, ini ingin melumpuhkan sila pertama. Sementara sila pertama ini itu jelas merupakan sila terpenting dari Pancasila itu. Jika DPR nekat sahkan RUU HIP, jangan salahkan umat Islam ingin kembalikan 7 kata sila pertama. Sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dikhawatirkan akan melukai umat Islam bila pembahasannya tetap dilanjutkan hingga pengesahan. Sebab ada sejumlah pasal dalam draft RUU yang banyak ditentang bahkan melumpuhkan Pancasila. Seperti halnya dalam pasal 7 yang disebut akan mengerucutkan 5 sila ke konsep Ekasila dan Trisila. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Zaitun Rasmin di dalam acara ILC TV1 pada Selasa malam mengatakan, hal ini akan melumpuhkan sila pertama. Hal lain yang disinggung juga soal tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Kita mengetuk hati para anggota DPR, para negarawan, dicabut saja RUU HIP, wajib. Kalau masih mau membuat undang-undang untuk memperkuat BPIP silakan, tapi buat RUU yang lebih baik. Ia khawatir, bila RUU tersebut tetap dilanjutkan menjadi undang-undang, maka akan memancing kemarahan masyarakat, umat Islam pada khususnya. Muhammadiyah terang-terangan, kalau ada pertimbangan tentang Trisila, Ekasila dimasukkan dalam pertimbangan sejarah, jangan salahkan umat Islam kembali mengingat lagi luka lama, ingin mengembalikan 7 kata yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Begitulah tandas dari Kiai Haji Zaitun Rasmin. Adapun 7 kata yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada 18 Agustus 1945, 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan sila pertama dari Pancasila itu. Karena digiring dari Pancasila menjadi Trisila. Ketuhanannya sudah tidak lagi di atas, dan kemudian di bawah ketuhanannya sudah bukan lagi yang Maha Esa, tapi yang berkebudayaan. Kemudian ketika dia menjadi Ekasila, sekalian dibuang. Jadi ibaratnya ini ingin menggiring pelan-pelan. Maka saya kira tidak salah dengan judul ini. Dan begitulah pemahaman para ulama, ini ingin melumpuhkan sila pertama. Sementara sila pertama ini itu jelas merupakan sila terpenting dari Pancasila itu. Kenapa? Kalau kita lihat, saya mulai dari yang formal dulu, yang sudah normanya jelas, ya, yang hasil keputusan 18 Agustus 1945. Itu kan jelas disebutkan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu di pembukaan 1945. Ini juga perlu diajarkan kembali kepada generasi kita bahwa Pancasila itu naskahnya itu yang pertama itu berada dalam naskah pembukaan, tidak disebutkan secara tersendiri, ya. Maka sangat jelas negara berdasar pada atas ketuhanan yang Maha Esa, yang dahulunya di 22 Juni 45 berdasarkan pada ketuhanan dan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah lahirnya Pancasila, ya, dan perdebatan-perdebatan yang sangat sengit di dalamnya.
lalu sampai pada kesepakatan kompromi 22 Juni 45, kita akan melihat masalah utamanya itu kan seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak Ahmad Basara ketika dibentuk tim 9, itu intinya mengkompromikan apa yang diinginkan oleh umat Islam diwakili oleh para ulamanya dan tokoh-tokoh nasional, lebih tepat seperti itu, atau tokoh-tokoh kebangsaan. Ya, sebetulnya para ulama juga ini tokoh-tokoh bangsa, kebangsaan, tapi mungkin yang dimaksud adalah orientasi, ya, pemikiran mereka saat itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang lebih berorientasi pada kebangsaan, ada yang lebih dominan melihat bagaimana kepada Islam. Nah, kalau itu masalah utamanya, lalu ada kompromi. Kompromi pertama itu adalah 22 Juni. Ya, artinya masalah ketuhanan ini yang paling penting. Bukan masalah keadilan sosialnya, persatuan Indonesianya. Itu mah dianggap mudah, alhamdulillah. Dalam semua perdebatan, 4 sila itu justru yang alhamdulillah memang sudah dipandang begitulah tipologi orang Indonesia. Ya, suka keadilan, suka persatuan, suka musyawarah dan seterusnya. Tapi masalah ketuhanan ini yang lama diperdebatkan. Jadi kalau ini yang kemudian akan direduksi, akan dilumpuhkan, wajar kalau ulama dan umat Islam bereaksi. Dan ini harus benar-benar disikapi secara hati-hati. Memang sekarang bola berada di DPR, ya, karena pemerintah sudah menyatakan meminta ditunda. Kami berharap bahwa DPR dapat menangkap aspirasi ini. Tapi saya lengkapi dulu untuk yang kedua. Yang kedua, tapi ini singkat saja karena sudah dibahas oleh banyak tokoh tentang tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25. Jadi ini juga membunyikan alarm, ya, kehati-hatian pada umat bahwa kalau yang begitu penting saja, dan ini ibaratnya seperti gajah di pelupuk mata, seolah-olah tidak terlihat. Maka saya tidak bisa, dan bukan saya saja, saya kira kebanyakan kita tidak bisa menerima argumen bahwa itu bisa dimasukkan kalau dari anggota DPR. Kalau dari pemerintah boleh saja. Ya, kemarin alasannya walaupun sekarang alhamdulillah sudah lebih maju karena menunda. Tapi kalau dari DPR, sekian ratus anggota DPR, lalu kemudian tidak bisa mencium ini, ya, mencium kejanggalan tidak masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ke dalam RUU itu, ini ada apa? Tanda tanya besar. Sehingga di medsos, ini mohon maaf bukan bahasa saya, di medsos banyak yang menulis, mungkin karena COVID, anggota DPR penciumannya juga tidak tajam lagi. Ya, ini di medsos saya baca. Kalau nanti Bung Karni mau saya bisa kirimkan. Ya, ini persoalannya. Sebab cobalah kita lihat orang-orang awam begitu mengetahui ini tidak masuk, mereka mempertanyakan. Mereka mengetahui bahwa Trisila, Pancasila akan diperas-peras, mereka mempertanyakan itu. Nah, maka dari itu, dan tentu saja alasan bahwa ini diusulkan oleh fraksi lain juga, dengan segala hormat kepada Pak Ahmad Basara, ya, saya juga sebetulnya bersahabat baik sama beliau. Dengan segala hormat, itu juga tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini pertama sudah masuk ke DPR. Siapapun yang usul kalau tidak tepat harus ditolak dong. Ya. Yang kedua, tidak bisa dilupakan, PDIP itu pemimpin koalisi di DPR saat ini. Jadi PDIP bisa mengkondisikan semua partai-partai untuk kalau itu memang sesuatu yang begitu penting, apalagi kalau Pak Ahmad menyampaikan begitu heroik tahun 2003 untuk menetapkan, menegaskan TAP MPRS nomor 25 itu. Kenapa ini menjadi berbeda? Karena itu saya mengatakan pada Pak Ahmad, ya, minta tolong ini dicek. Mungkin ada anasir-anasir yang sekarang ini justru masuk ke dalam partai-partai dan mungkin juga PDIP yang memang menginginkan itu. Tahun 2003 ke 2020, 17 tahun. Masa yang panjang yang bisa terjadi perubahan-perubahan. Maka dari itu, kami dari Majelis Ulama Indonesia dan juga senada dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan
ormas-ormas lain. Saya tidak usah sebutkan lagi karena takut ada sebagian tidak tersebutkan. Tapi kalau dua ini harus disebutkan karena memang semua mengatakan